Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Wah, senang sekali ya. Hari ini boleh berjumpa lagi di sini walaupun di rumah, tapi harus tetap sukacita ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, di pagi yang indah ini, Engkau boleh membangunkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, oleh karena kesetiaan Tuhan yang tetap memeliharakan kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami kembali beribadah kepadamu, namun lewat online. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini dapat diberkati Tuhan, teristimewa kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Tuhan akan berbicara lewat mulut hamba-Mu, agar apa yang disampaikan ini boleh kami mengerti dan boleh kami pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-56. Tetapi yang saya baca dimulai dari ayat yang ke-37 sampai 57. Kata firman Tuhan, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini
seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Fania, serta memberikan Asnat anak Potifar imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya lah di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang keduanya diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibu guru mau bertanya kepada anak-anak, apa yang kamu bayangkan kalau orang di penjara? Ya, apa yang dibayangkan kalau orang masuk penjara? Ya, tentu menderita, tidak nyaman. Karena di dalam penjara itu anak-anak, orang tidur tidak beralaskan tikar. Jadi sangat menderita. Nah,
Anak-anak masih ingat cerita pada minggu-minggu yang lalu, siapa tokoh di dalam pembacaan itu yang dipenjarakan? Ya, Yusuf. Yusuf dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi ia difitnah oleh siapa? Istri Firaun, yaitu Potifar. Nah, di dalam penjara Yusuf menderita. Ia dibelenggu, ia disiksa, ditempatkan di ruangan yang kecil dan gelap. Tetapi Yusuf menghadapi penderitaan itu dengan tidak mengeluh, ia tidak melawan, ia menghadapi dengan penuh kesabaran. Akhirnya karena Yusuf sabar, kepala penjara memberikan pekerjaan yang ringan. Bahkan ia melayani orang di dalam penjara. Hari demi hari, tidak terasa Yusuf 2 tahun sudah di penjara. Nah, belum ada tanda-tanda bahwa Yusuf mau dibebaskan. Tetapi pada waktu Firaun bermimpi, dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk, yang bagus sekali. Lalu muncul 7 ekor sapi yang kurus dan memakan habis sapi yang gemuk. Firaun kaget. Ia bangun. Wah, apa yang terjadi? Firaun katakan, wah itu hanya bunga tidur, hanya mimpi saja. Lalu ia tidur kembali. Firaun tidur, ia mimpi lagi yang kedua kalinya. Mimpinya ialah ia melihat 7 butir gandum yang bernas, yang berisi, yang bagus, gemuk. Lalu muncul juga 7 bulir gandum yang kurus menghabiskan 7 butir gandum yang gemuk itu. Nah, Firaun bingung. Ia memanggil semua orang yang pintar atau yang ahli di Mesir. Tetapi orang-orang itu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan arti mimpi dari Firaun. Lalu juru minum Firaun itu teringat kepada Yusuf yang sementara dipenjarakan. Yusuf dipanggil, lalu dia menghadap kepada Firaun. Dia menghadap kepada Firaun. Ia mulai menceritakan, Firaun mulai menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf mengatakan bahwa pada diri saya tidak ada sesuatu yang saya miliki. Hanya Tuhan yang akan menjelaskan mimpi itu. Lalu ia menjelaskan mimpi Firaun bahwa 7 sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum yang gemuk yang berisi itu berarti ada 7 tahun berkelimpahan, ada banyak makanan, tumbuh-tumbuhan, 7 tahun berkelimpahan. Dan 7 sapi yang kurus itu dan 7 bulir gandum yang kurus itu berarti bahwa ada 7 tahun kelaparan akan terjadi. Karena itu tidak ada apa-apa yang tumbuh selama 7 tahun. Lalu Yusuf memberikan nasihat kepada Firaun bahwa
selama masa kelimpahan untuk mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya sehingga rakyat nantinya tidak akan menderita. Firaun kagum. Ia kagum melihat bagaimana kehebatan Tuhan melalui Yusuf. Firaun mengetahui kehebatan Tuhan melalui Yusuf. Karena disitulah Firaun juga mengetahui bahwa luar biasa kuasa Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Ia diangkat menjadi wakilnya dan diberi kuasa atas istana Firaun. Bahkan seluruh Mesir diberikan kuasa. Lalu Yusuf yang tadinya dijual oleh saudara-saudaranya anak-anak menjadi budak, dijebloskan ke dalam penjara. Sekarang ia menjadi penguasa di Mesir. Itu terbukti dari kata-katanya sehingga ia menjadi penguasa. Pada waktu terjadi kelaparan 7 tahun dan terjadi kelimpahan 7 tahun, Firaun tidak mengurusi hal itu karena ia sudah percayakan kepada Yusuf. Yusuf tahu siapa yang akan mendapatkan gandum yang paling banyak. Pokoknya Firaun tidak mengetahui itu. Nah, apa yang mau dilihat dari cerita tadi? Kita mau belajar dari cerita ini bahwa orang percaya berkomitmen untuk hidup benar di jalan Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus berkomitmen untuk hidup benar di jalan Tuhan. Yang kedua, bahwa di balik penderitaan Tuhan menyediakan berkat yang besar asalkan kita setia. Seperti Yusuf tadi, karena kesetiaannya di dalam menghadapi problema penderitaan, maka ia diangkat sebagai penguasa. Ia mengubah banyak orang, yaitu Firaun dan kepala penjara. Demikian cerita kita anak-anak. Judul cerita kita ialah Firaun mengakui kehebatan Allah. Firaun mengakui kehebatan Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan, semuanya siapkan persembahannya, dan kita bernyanyi diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Sekali lagi. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, banyak memberi, banyak menerima, itulah diakonia. Mari kita berdoa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, karena sejenak waktu Tuhan siapkan bagi kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tetap berkomitmen di jalan yang benar pada Tuhan.
Karena itu, berkati firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dengan penuh keterbatasan. Tapi hamba percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan lebih memperjelas di dalam hati anak-anak kami, sehingga firman ini akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai di dalam wadah. Dan nantinya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa, yang saat ini masih berada di rumah, belajar di rumah oleh karena COVID. Hamba berdoa Tuhan akan mengasihi mereka, membungkus dengan kasih-Mu, sehingga anak-anak kami tetap setia mengikuti pelajaran setiap hari, namun mereka tidak bertatap muka. Berkati kehidupan orang tua mereka di dalam setia mendampingi anak-anaknya, di dalam mencari nafkah demi kebutuhan mereka, sehingga orang tua tetap menjadi teladan bagi anak-anak kekasih mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Berkati pengurus sampai kepada seluruh anggota, agar wadah ini Tuhan tetap melaksanakan tugas tanggung jawab dan bekerja sama dengan baik, sehingga dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, saudara kekasih kami, Eldad dan Herson, di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan kepadanya, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kebijaksanaan, sehingga ia boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa di sorga, setelah ibadah ini kami mau kembali ke rumah kami. Tuhan peliharakan agar kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan penuh damai sejahtera-Mu. Sekali lagi Tuhan, kehidupan kami bawa hanya kepada-Mu. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam menjalankan roda kepemerintahannya, sehingga boleh bukan semuanya itu dengan baik, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tuhan, ini permohonan dan doa syafaat kami. Ampuni dosa kami, dan ajarlah kami berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Nah, jangan sedih, masih ada minggu depan kita akan bertemu kembali. Nah, untuk itu semuanya bangkit berdiri dan kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi
bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah, sampai di sini ibadah kita. Selamat hari Minggu. Dadah.